akan ada laga-laga super PSG versus Manchester City dan Milan versus Atletico pada matchday kedua penyisihan grup Liga Champions hari Rabu dini hari 29 September 2021. Salam Gila Bola, kembali lagi di channel Gila Bola, berita bola terkini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan berita sepak bola yang paling baru. Dan jangan lupa beri komentar kamu, karena nanti akan ada hadiahnya. Gimana caranya? Saksikan dulu yang berikut ini. Selain PSG versus Manchester City, juga ada Real Madrid versus Sheriff Tiraspol dan Shakhtar Donetsk versus Inter. Prediksi PSG versus Manchester City. Dalam 5 pertemuan sebelumnya sepanjang sejarah, Manchester City lebih superior, menang 3, imbang 2. Perjumpaan terakhir terjadi pada babak semifinal Liga Champions musim 2020-2021 dengan pasukan Pep Guardiola lebih perkasa, menang 1-2 di Paris dan 2-0 di Etihad. Agregat 4-1. Jadi, ini merupakan kesempatan terbaik bagi PSG untuk membalaskan dendam jika mereka mau dan mampu. Ini merupakan kali pertama Mauricio Pochettino menghadapi Manchester City di luar posisinya sebagai pelatih Tottenham Hotspur. Dulu, dalam 18 perjumpaan Spurs melawan City, dia berhasil menang 5 kali, 3 imbang, dan 10 kali kalah. Sebenarnya angkanya jauh lebih buruk jika diperluas ke semua laga head-to-head lawan skuad yang diasuh Pep Guardiola, Manchester City, Bayern Munchen, Barcelona. Ada 20 kali pertemuan dengan hanya 3 kemenangan, 5 hasil draw, dan 12 kekalahan. Moral tim PSG juga sedang buruk setelah Lionel Messi menolak berjabat tangan dengan Pochettino usai ditarik keluar pada menit 76 melawan Olympique Lyon. Messi sudah turun 3 kali membela Paris Saint-Germain, 3 kali pula gagal mencetak gol. Ia belum kunjung klik dengan partnernya di lini depan, Neymar dan Kylian Mbappe. Bintang Argentina itu menjadi figur frustasi saat disandingkan di sebelah Cristiano Ronaldo yang sudah melesak 4 gol di semua kompetisi bagi klub lamanya, Manchester United. Sebenarnya PSG menjadi figur dominan di Liga Prancis, sudah menang 6 kali dari 6 pertandingan, meraih poin sempurna 18. Tapi mereka ditahan imbang 1-1 melawan tim asal Belgia klub Brugge pada laga perdana grup A Liga Champions. Sementara itu Guardiola sudah 2 kali menang atas PSG, yaitu pada musim 2020-2021 saat mengalahkan klub Paris itu 2 kali di semifinal. Mari kita lihat laga leg pertama saat PSG kalah 1-2. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui Angel Di Maria, dan City butuh waktu sampai pertengahan babak kedua untuk melepaskan 2 serangan melalui Kevin De Bruyne dan Riyad Mahrez. PSG waktu itu sudah diasuh oleh Pochettino, memilih main defensif pada babak kedua guna mempertahankan keunggulan 1 gol. Tapi gagal. Sementara City berhasil memaksanya untuk nihil shot on goal selama paruh kedua, The Sky Blues melepaskan 4 serangan tepat sasaran dan mengubah 2 menjadi gol. City diperkirakan akan main hati-hati pada babak pertama untuk mencegah kebobolan lebih dulu. Tapi ketiga striker yang ketiganya enggan turun membantu pertahanan akan menyebabkan PSG kekurangan pemain di lini belakang atau akan tercipta gap di antara lini depan dan lini tengah. Prediksi skor 0-1 bagi kemenangan The Citizens. Prediksi Milan versus Atletico Madrid. Diego Simeone merupakan figur terkenal Atletico, tapi hanya pernah 2 kali bertemu AC Milan dan itu pun sudah cukup lama, mungkin kurang relevan, tahun 2014. Kegagalan Milan melaju ke kompetisi elit Eropa selama beberapa tahun terakhir menyebabkan tidak ada data perjumpaan antara Simeone dan Stefano Pioli, manajer Rossoneri saat ini. Juga klub asuhan Pioli sebelumnya seperti Fiorentina dan Inter. Jadi kita hanya bisa menganalisa momentum kedua tim. Milan kalah dalam laga perdana Liga Champions Grup B melawan Liverpool. Rossoneri memperlihatkan determinasi dengan mencetak 2 gol dalam rentang 2 menit pada akhir babak pertama setelah tertinggal lebih dulu 1-0 melalui gol bunuh diri Fikayo Tomori. Sayang lini belakang Milan gagal mempertahankan diri, kebobolan gol Mohamed Salah dan kemudian Jordan Henderson. Keunggulan Milan berbalik menjadi kekalahan. Atletico pada masa lalu dikenal sebagai tim yang berorientasi pada pertahanan, tapi kesan itu menghilang akhir-akhir ini. Contohnya, mereka sudah kebobolan 5 gol hanya dari 6 pertandingan Liga Spanyol sejauh ini. Ini adalah permainan stamina dan Ante Rebic dan kawan-kawan mencoba memanfaatkan kelelahan pada babak kedua guna mencetak gol.
sama seperti yang mereka lakukan terhadap Juventus terakhir kali. Prediksi skor 1-1. Untuk komentar berhadiah, kamu cukup isi kolom komentar YouTube di bawah ini, disertai dengan ID Instagram kamu. Untuk selengkapnya, kamu bisa lihat di gilabola.com. Karena nanti akan ada 4 pemenang untuk komentar terbaik setiap bulannya. Prediksi Porto versus Liverpool. Porto main 0-0 lawan Atletico pada laga perdana grup B, grup yang disebut-sebut grup neraka karena ada Atletico dan Milan di dalamnya. Dan klub Portugal di bawah asuhan Sergio Conceição ini hanya akan menyesali drawing serta jadwal yang mempertemukan mereka melawan The Reds pada pekan kedua laga grup. Salah satu penampilan mencolok Liverpool musim ini di ajang Premier League adalah keberhasilan mereka menjaga gawangnya tetap bersih, hanya kebobolan 1 gol melawan tim berat Chelsea. Selisih gol 12-1 sama dengan yang diperoleh The Blues. FC Porto akan menghadapi lini belakang skuad Jurgen Klopp yang sangat kuat meski mereka kemasukan 2 gol dalam laga Liga Champions terkininya melawan AC Milan. Jurgen Klopp sebagai manajer sudah pernah menghadapi FC Porto 4 kali di masa lalu, 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Di atas kertas, FC Porto adalah yang terlemah, jadi Klopp akan mendesak anak buahnya untuk meraih kemenangan dengan banyak gol di sini, guna membantu saat head-to-head di klasemen B jelang akhir. Prediksi skor 0-2 dengan Mohamed Salah mencetak salah 1 gol. Prediksi Real Madrid versus Tiraspol. Real Madrid akan ekstra hati-hati menghadapi tim asal Moldova ini yang mengejutkan seluruh dunia, melaju dari babak kualifikasi pertama untuk lolos sampai ke babak penyisihan grup sebelum mengalahkan Shakhtar Donetsk 2-0 pada laga perdananya. Kedua gol Sheriff Tiraspol dihasilkan dari asis Cristiano, seorang pemain asal Brazil. Meski mengejutkan, namun kualitas yang dimiliki Los Blancos dan strategi Carlo Ancelotti yang fleksibel dan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan lapangan akan membantu Real Madrid menang. Satu-satunya penyakit lama yang harus dihindari Los Merengues adalah menganggap remeh tim lawan. Di masa lalu, Real Madrid berapa kali menderita kekalahan di ajang Liga Spanyol saat berhadapan dengan tim-tim kecil. Prediksi skor 3-0 bagi tuan rumah. Prediksi Shakhtar versus Inter. Kedua tim sama-sama kalah pada laga perdana mereka di grup D Liga Champions. Shakhtar kalah 2-0 di tangan Sheriff Tiraspol, sementara Inter kalah 0-1 di kandang sendiri melawan Real Madrid. Pasukan Simone Inzaghi memiliki modal lebih baik dengan performa hebat mereka di Serie A, 4 kemenangan dan sekali imbang, melesakkan 10 gol dan kemasukan 5. Shakhtar Donetsk sudah move on dari kekalahan di tangan Tiraspol, menang 6 kali, imbang 1 kali dan kalah 1 kali di Liga Ukraina, menduduki posisi kedua klasemen. Kedua tim akan mengerahkan segala cara untuk menang, menciptakan duel yang agresif dengan banyak serangan dan banyak gol. Prediksi skor 2-3 bagi kemenangan Nerazzurri. Prediksi Ajax versus Besiktas. Ajax menang besar 1-5 pada laga perdana Liga Champions atas tim Sporting CP asal Portugal dan kini menjadi favorit terkuat untuk mengisi posisi puncak grup C. Besiktas yang kalah pada laga perdananya 1-2 melawan Borussia Dortmund akan menjaga ketat Sebastian Haller, mantan pemain West Ham United yang baru pertama kalinya turun bermain di ajang Liga Champions dan langsung mencetak 4 gol. Besiktas akan mengutuki 2 laga berturut-turut dengan pemain berbahaya setelah pada laga pertamanya harus mengawal pergerakan Erling Haaland dan Jude Bellingham. Hal itu gagal mereka lakukan dengan 2 pemain bintang itu mencetak gol selama babak pertama dan baru bisa dibalaskan pada masa injury time babak kedua menit keempat melalui asis pemain pinjaman Barcelona, Miralem Pjanic dan gol Francisco Montero. Ajax diperkirakan akan menirukan taktik Dortmund untuk menekan tim tamu selama paruh pertama guna mencetak 2-3 gol sebelum bertahan selama paruh waktu kedua. Prediksi skor 3-0 bagi kemenangan Ajax, 1 diantaranya oleh Sebastian Haller. Itu semua dari gilabola.com hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.